Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati kepada Bapak Rektor Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati kepada dosen pengampu saya, yakni Bapak Nur Amin MPDI. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar dari Prodi BAI kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikoterapi Islam dan pendekatan religius. Langsung saja, pengertian psikoterapi Islam. Secara mendasar, psikoterapi merupakan proses penyembuhan atau pengobatan penyakit jiwa, ruh, hati, atau akal. Sementara psikoterapi Islam adalah proses pengobatan penyakit mental, spiritual, maupun moral manusia yang bersumber langsung dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan psikoterapi barat sekuler yang hanya menyentuh permukaan kepribadian atau aspek biopsikososial. Pendekatan Islam menambahkan dimensi spiritual yang esensial untuk menyentuh akar terdalam manusia, yaitu ruh dan hati. Pendekatan ini tidak hanya bersifat kuratif atau mengobati, tetapi juga preventif, pencegahan, dan eksplorasi potensi diri. Yang nomor 2, pergeseran paradigma dan bukti klinis. Kritik awal dari Barat. Dahulu, tokoh psikologi Barat seperti Sigmund Freud memandang sinis terhadap agama dan menganggap ritual keagamaan sebagai bentuk gangguan jiwa obsesif kompulsif atau bisa disebut neurosis. Selanjutnya, pergeseran tren modern. Tren psikologi modern saat ini mulai mengakui pentingnya spiritualitas. Tokoh seperti William James dan Carl Jung menyatakan bahwa keimanan dan wawasan keagamaan merupakan terapi terbaik untuk mengatasi keresahan jiwa. Selanjutnya, keberhasilan metode Islam. Banyak gangguan jiwa berakar dari penyimpangan manusia yang melupakan Allah. Praktik spiritual seperti doa dan zikir terbukti klinis sangat efektif menyembuhkan gangguan mental Barat. Salah satu bukti nyatanya adalah keberhasilan Pondok Inabah dalam menyembuhkan ribuan pecandu narkoba melalui metode zikir. Selanjutnya, yang nomor 3, hubungan agama dan psikoterapi. Polarisasi pendapat. Mansell Petition memetakan 5 kategori sudut pandang mengenai hubungan antara agama dan psikoterapi. Yang pertama, reduksionis spiritual, menganggap gangguan jiwa murni karena dosa, menolak psikologi dan hanya menerima penyerahan diri total kepada Tuhan. Yang nomor 2, reduksionis material, kelompok ateis yang menolak total unsur agama dalam psikoterapi. Yang nomor 3, alternativis, melihat gangguan jiwa sebagai masalah medis atau psikologis, namun menganggap psikoterapis dan tokoh agama memiliki kapasitas yang sama untuk menyembuhkan. Nomor 4, dualis, menganggap gangguan jiwa memiliki dimensi ganda atau psikologis sekaligus agama, sehingga agama ditangani oleh terapis maupun tokoh agama. Yang nomor 5, spesialis, pembagian kerja yang tegas. Masalah psikologis ditangani terapis, sedangkan masalah konflik keagamaan ditangani pemuka agama. Pembahasan selanjutnya, yang nomor 4, agama sebagai pedang bermata dua. Dokumen ini menekankan bahwa efektivitas agama dalam kesehatan mental sangat bergantung pada bagaimana individu menginterpretasikan dan mempraktikannya. Dampak positif atau bisa disebut obat jika dijalankan dengan tulus, atau motivasi intrinsik
Agama menjadi strategi coping yang kuat, memberikan makna hidup, rasa aman, menurunkan risiko depresi, serta menghadirkan emosi suci seperti syukur dan pengampunan. Dampak negatif atau bisa disebut risiko. Jika disalahgunakan atau diinterpretasikan secara patologis atau ekstrim, agama dapat memicu delusi religius, konflik internal, stres akibat takut siksaan, manipulasi atau pencucian otak oleh kelompok radikal, hingga pembenaran aksi kekerasan dan bunuh diri atau martirisme semu. Untuk kesimpulannya, psikoterapi Islam hadir sebagai alternatif penyembuhan holistik yang komprehensif dengan mengintegrasikan penguatan iman, moral, dan dimensi spiritual. Namun, karena agama berfungsi seperti pedang bermata dua, praktik psikoterapi Islam harus dilakukan secara hati-hati, bijaksana, serta senantiasa berlandaskan pada prinsip etika dan profesionalisme agar terhindar dari penyimpangan. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya tentang psikoterapi Islam dan pendekatan religius. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya atas nama Faisal Akbar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.